Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 3, pengantar bisnis dari kelas 3D, akan mempresentasikan materi mengenai bentuk pemilikan bisnis. Jadi, sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana anggota dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yaitu Niko Mangnatia Rahayu dengan NIM 2017-051103. Yang kedua, Nikada Sriwinastuti dengan NIM 2017-051111. Yang ketiga, Ibu Tukarmawan dengan NIM 2017-051112. Yang keempat, Niputu Estitena Putri dengan NIM 2017-051119. Dan yang kelima, yaitu Niwayan Marat Arianti dengan NIM 2017-051121. Jadi, itulah perkenalan anggota dari kelompok 3. Yang selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai bentuk-bentuk pemilikan bisnis di Indonesia akan langsung dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pemilikan bisnis di Indonesia. Jadi, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih bentuk perusahaan yang akan didirikan. Antara lain, yang pertama, jumlah modal yang dimiliki maupun yang diperlukan untuk memulai usaha. Kemudian, kemungkinan penambahan modal yang diperlukan. Yang ketiga yaitu metode dan luasnya pengawasan terhadap perusahaan. Kemudian rencana pembagian laba. Yang kelima, rencana penentuan tanggung jawab. Kemudian besar kecilnya resiko yang harus dihadapi. Kemudian bentuk kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap utang piutang perusahaan. Next. Berikut merupakan bentuk-bentuk pemilikan bisnis di Indonesia, yaitu yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan suatu perusahaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh satu orang. Usaha perseorangan ini dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan, baik itu menerima semua keuntungan dan menderita semua kerugian. Di samping itu, tidak diperlukan izin untuk pendiriannya. Perusahaan perseorangan mempunyai kelebihan yaitu mudah untuk dimulai, kemudian biaya untuk organisasi rendah, kemudian kebebasan untuk mengelola, dan perangsang laba yang kuat. Kemudian adapun kekurangan dari perusahaan perseorangan adalah sebagai berikut, yaitu besarnya terbatas. Kemudian kewajibannya tidak terbatas. Selanjutnya yaitu umurnya terbatas dan kemampuan manajemen terbatas. Next. Bentuk perusahaan kedua yaitu firma. Firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, dalam mana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari perusahaan tersebut akan dibagi bersama-sama. Demikian pula halnya jika menderita rugi, semua ikut menanggung kerugian. Keanggotaan tidak dapat berpindah tangan kepada orang lain selama anggota tersebut masih hidup. Kemudian yang ketiga yaitu perseroan komanditer. Dalam perseroan komanditer atau CV, salah satu atau beberapa anggota bertanggung jawab tidak terbatas dan anggota yang lain bertanggung jawab secara terbatas terhadap utang perusahaan. Perusahaan komanditer adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan bertanggung jawab penuh dengan
kekayaan pribadinya. Dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan tersebut. Kelebihan CV yaitu modal yang dikumpulkan lebih besar, kemudian mudah memperoleh kredit, kemampuan manajemennya lebih besar, dan pendiriannya mudah. Sedangkan kekurangan CV yaitu sebagian anggota atau sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Kemudian kelangsungan hidupnya tidak menentu dan sulit untuk menarik kembali modalnya terutama bagi sekutu komplementer. Next. Bentuk usaha yang keempat yaitu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT merupakan bentuk perusahaan yang terdiri atas pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang disetor. Perusahaan terbatas ini merupakan organisasi berwatak kapitalis yang bertujuan mencari keuntungan. Modalnya ditetapkan lebih dahulu dan dibagi-bagi dalam saham. Saham itu dijual kepada siapa saja yang berminat tanpa memperhatikan sifat-sifat orang yang bersangkutan. Pada umumnya, saham itu diperjualbelikan sehingga kepemilikan PT dengan mudah dipindah tangankan. Kemudian badan usaha yang kelima yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan usaha milik negara merupakan badan usaha yang dikenal dengan public enterprise yang berisikan dua elemen esensial yakni unsur pemerintah atau publik dan unsur bisnis atau enterprise. BUMN ini diciptakan dengan undang-undang, artinya pengadaannya diusulkan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR, maka jadilah ia suatu produk politis. Oleh sebab itu, keberadaannya atau eksistensinya tergantung kepada pemerintah. Karakteristik BUMN yaitu usahanya bersifat membantu pemerintah dalam membangun fasilitas publik, kemudian menghasilkan barang karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan yang harus dikuasai negara. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan strategis pemerintah. Selanjutnya yaitu tujuan melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, usaha bersifat komersil dan fungsinya dapat dilakukan swasta. Next. Badan usaha yang keenam yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Usaha koperasi disusun oleh anggota dan untuk anggota. Pemimpinan dalam koperasi disebut pengurus, yang dipilih oleh anggota dalam masa jabatan tertentu. Dikatakan bahwa koperasi tumbuh dari golongan lemah, bersatu guna memenuhi kebutuhan bersama. Usaha koperasi lebih banyak bersifat sosial menolong anggota daripada mencari untung yang sebesar-besarnya. Badan usaha yang ketujuh yaitu yayasan. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang hartanya terpisah dari harta-harta pengurusnya. Menurut peradilan dan hukum, yayasan adalah suatu badan hukum yang bisa bertindak atas nama sendiri. Pada umumnya, yayasan bergerak dengan tujuan sosial seperti Yayasan Rumah Sakit Islam, Yayasan Yatim Piatu, dan sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Natia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya yakni cara mendirikan bentuk-bentuk pemilikan bisnis di Indonesia. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, di mana mendirikan perusahaan perseorangan sangat mudah karena tidak ada suatu aturan khusus bagaimana cara mendirikannya. Hanya saja yang perlu izin khusus untuk usaha-usaha tertentu pada daerah yang tertentu, misalnya sertifikat tanah, surat izin mendirikan bangunan atau SIMBA,
surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan atau TDP. Selanjutnya ada firma. Terdapat 7 syarat pendirian firma dan dilakukan pada notaris meliputi yang pertama, pembuatan akte pendirian firma. Karena perusahaan berbadan hukum, maka sangat mutlak perlu membuat akte perusahaan ke notaris. 2. Surat keterangan domisili perusahaan. Surat ini didapatkan dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan kita berdomisili. Yang ketiga, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Untuk mendirikan perusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak. Yang keempat, SPPKP, yakni surat pengukuhan pengusaha kena pajak, di mana notaris biasanya menyerahkan salinan akte perusahaan, surat keterangan domisili, dan NPWP perusahaan untuk mendapatkan SK perusahaan. Yang kelima, pendaftaran ke pengadilan negeri. Yang keenam, surat izin usaha perdagangan. Dan yang ketujuh, tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP merupakan bagian dari proses mendirikan perusahaan yang persyaratannya relatif sama untuk berbagai daerah. Selanjutnya ada persekutuan komanditer atau CV. CV dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah daripada PT, yaitu hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang dengan menggunakan akte notaris yang berbahasa Indonesia, di mana pada saat para pihak sudah sepakat untuk mendirikan CV, maka dapat datang ke kantor notaris dengan membawa KTP. Next. Selanjutnya ada perseroan terbatas, yakni adapun syarat pendiriannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia. Jumlah pendiri minimal 2 orang. Pendiri PT atau perseroan terbatas untuk pertama kali juga bertindak sebagai pemegang saham. Yang keempat, modal dasar PT terbatas minimal 20 juta kecuali untuk bidang usaha tertentu dapat ditentukan berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang kelima, jumlah pengurus atau direksi minimal 2 orang. Jika direksi lebih dari 1, maka salah satu diangkat menjadi direktur utama atau komisaris utama. Selanjutnya ada BUMN, yakni Badan Usaha Milik Negara. Adapun pembentukan BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 4 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan perum atau perseru baru. 2. Perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN. Yang ketiga, perubahan bentuk badan hukum BUMN. Dan terakhir, pembentukan BUMN sebagai akibat peluburan persero atau perum. Selanjutnya ada koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. 2. Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut adalah warga negara Indonesia yang cakap secara hukum maupun melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggotanya. Yang keempat, modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Dan yang kelima, memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi. Dan yang terakhir, yakni yayasan. Langkah-langkah mendirikan yayasan sesuai dengan Undang-Undang Yayasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus merumuskan nama yayasan. 2. Tentukan bidang apa yang akan digeluti oleh yayasan, misalnya pendidikan, lingkungan, sosial, atau keagamaan. Yang ketiga, siapkan fotokopi dokumen seperti KTP pendiri, nama pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas yayasan. Yang keempat, datang ke notaris dengan membawa dokumen-dokumen tersebut. Lalu, notaris mengajukan nama yayasan dan diusulkan ke Departemen Hukum dan HAM. Dan yang terakhir, notaris akan mengajukan anggaran dasar ke Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Baik, sekian materi yang saya jelaskan. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai sejarah singkat koperasi. Yang pertama, koperasi itu adalah sebuah organisasi ekonomi yang memiliki anggota kan lebih dari 20 orang yang dioperasikan kemudian demi kepentingan bersama. Di sini sejarah singkat koperasi yaitu koperasi pertama kali muncul di Eropa pada saat terjadinya revolusi industri. Koperasi sendiri berasal dari kata cooperation atau dalam bahasa Indonesia artinya bekerja sama. Pada saat revolusi industri, kebanyakan para pemegang alat produksi berlaku selaku serakah dengan memberikan upah yang kecil dan jam kerja yang panjang bagi pekerjanya, sehingga menimbulkan gerakan dari para pekerja untuk mensejahterakan diri mereka sendiri. Di Inggris, gerakan ini diawali oleh Robert Owen. Owen memiliki sebuah pabrik yang berusaha membuat para pekerjanya sejahtera dengan memberikan bayaran yang cukup dan jam kerja yang tidak terlalu panjang. Selain itu, dia juga mendorong para pegawainya untuk bekerja bersama dan mencetuskan istilah cooperation. Sehingga pada akhirnya dia mendapat julukan sebagai Bapak Koperasi Dunia. Konsep koperasi yang mirip seperti di Indonesia juga telah muncul di Inggris sejak dahulu. William King membuat sebuah gerakan di mana dia mengumpulkan modal dari para buruh dan membuat toko untuk buruh membeli kebutuhan sehari-hari mereka dengan harga yang murah. Keuntungan yang didapat dari toko tersebut kemudian digunakan untuk memberikan kesejahteraan dan tempat tinggal para buruh-buruh. Kemudian dilanjutkan di Prancis. Di Prancis sendiri gerakan perkoperasian dimotori oleh Charles Fourier karena adanya rasa tidak puas dan sistem kapitalis. Fourier akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah konsep yang disebut dengan phalanstery. Melalui konsep ini, satu daerah yang berisikan keluarga buruh bisa menghasilkan sendiri segala apa yang dibutuhkan dan memiliki alat produksi sendiri untuk kepentingan bersama. Kemudian dilanjutkan di Indonesia. Di Indonesia, gerakan koperasi dimulai di Purwokerto pada tahun 1896 dengan nama Hook and Spare Bank atau Bank Pertolongan dan Simpanan yang didirikan oleh R.A. Wiratmadja. Bank ini bertujuan untuk menolong para pegawai negeri, tetapi usaha ini tidak berjalan terlalu lama karena tindakan politik pihak Belanda. Kemudian pada tanggal 12 Juli tahun 1947 di Tasikmalaya, seluruh gerakan koperasi Indonesia mengadakan kongres. Salah satu keputusannya adalah menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Gerakan ini mengadakan kongres kembali pada tahun 1953 dan menetapkan Bapak Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi mendapat ketetapan hukum pertama kali yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok perkoperasian. Kemudian terjadi penyesuaian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada tahun 2012, Kementerian Koperasi dan UKM menghasilkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, tetapi karena dianggap tidak bersifat kekeluargaan dan lebih bersifat korporasi, maka undang-undang tersebut kemudian dibatalkan. Maka sampai sekarang ketetapan hukum sebagai pelaksanaan koperasi tetap berpegangan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Next. Adapun sumber-sumber dana dari koperasi yaitu ada dua, yaitu dari anggota koperasi dan yang kedua itu ada luar anggota koperasi, di mana dalam anggota koperasi itu sumber dananya itu dapat berupa iuran wajib anggota, iuran pokok, dan iuran sukarela. Sedangkan sumber dana dari luar anggota koperasi itu dapat berasal dari badan pemerintah, dapat berasal dari perbankan, lembaga swasta lainnya. Next.
Kemudian dilanjutkan dengan jenis-jenis koperasi. Jenis koperasi yang pertama itu adalah koperasi produksi. Adalah koperasi yang mengutamakan para anggotanya dalam aktivitas berproduksi untuk menghasilkan produk baik itu barang ataupun jasa. Kemudian yang kedua itu adalah koperasi konsumsi. Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama dalam bidang konsumsi. Kemudian yang ketiga itu adalah koperasi pertanian. Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para petani, pemilik tanah, buruh tani, dan orang-orang yang berkepentingan serta mata pencariannya sebagai petani. Kemudian yang keempat itu adalah koperasi peternakan. Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari pemilik dan buruh peternakan yang kepentingan serta mata pencariannya berkaitan dengan peternakan. Kemudian yang kelima itu adalah koperasi perikanan. Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari perusahaan yang berkaitan dengan perikanan. Kemudian yang keenam ada koperasi kerajinan. Koperasi kerajinan adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para pengusaha, pemilik alat produksi, dan buruh yang mata pencariannya berhubungan dengan industri kerajinan. Kemudian ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang para anggotanya terdiri dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan simpan pinjam. Dan yang terakhir itu adalah koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang menjalankan beberapa usaha sekaligus atau multipurpose sesuai dengan kepentingan anggota, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Baik, sekian materi dari koperasi. Materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu mengenai perusahaan yang dikendalikan pemerintah. Bentuk organisasi bisnis atau perusahaan secara garis besar ada dua, yaitu bentuk perusahaan atau organisasi milik pemerintah dan milik swasta. Untuk organisasi bisnis atau perusahaan milik pemerintah, diantaranya PT Persero, Perjan, dan Perum hanya terdapat di lingkungan bisnis pemerintah. Ketika jenis usaha tersebut, posisi pemegang saham seluruhnya dimiliki oleh pemerintah. Di Indonesia, perusahaan yang sepenuhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah disebut Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN. BUMN memiliki peran penting dalam nasional ekonomi, antara lain sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan barang atau jasa yang tidak terjangkau oleh perusahaan swasta, penyedia lapangan kerja, dan sebagai sumber pendapatan pemerintah. Dalam perkembangannya, ada berbagai bentuk perusahaan yang dikendalikan atau berada di bawah kekuasaan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Perusahaan yang dikendalikan atau dimiliki pemerintah Indonesia dapat dibedakan menjadi badan usaha milik negara atau BUMN yang meliputi yang pertama yaitu perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan jawatan atau perjan adalah perusahaan negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan yang tercantum dalam Indonesia Development atau disingkat IBW, yang berfungsi sosial dan tidak mengutamakan mencari keuntungan. Pegawai perusahaan jawatan adalah PNS yang berada di bawah Departemen Keuangan. Contoh dari perjan ini yaitu Perjan RS Jantung Harapan Kita, Perjan RS Sanglah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perusahaan umum atau Perum. Adalah perusahaan milik negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah. Sebagian BUMN sebuah Perum berfungsi melayani kepentingan umum, namun diperbolehkan mencari keuntungan meskipun laba bukan merupakan tujuan utama. Kedudukan pegawainya adalah sebagai pegawai perusahaan. Contoh dari Perum ini yaitu Perum Pegadaian dan Perum Peruri. Yang ketiga yaitu PT Persero. PT Persero yaitu
milik negara yang tunduk pada KUHD. Perusahaan persero seperti ini dibentuk sebagai sumber keuangan negara dengan ketentuan sebagian besar modal atau saham dimiliki oleh negara. Misalnya PT Telkom. Badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Contoh lainnya yaitu PT Garuda, PT PLN, dan lain sebagainya. Di samping itu, masih ada perusahaan yang dikendalikan atau dimiliki oleh pemerintah, yaitu Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMD, yang meliputi perusahaan dinas atau Perdin yang fungsi sosialnya sama dengan Perjan. Yang kedua yaitu perusahaan umum daerah atau Perumda. Yang ketiga itu perusahaan persero daerah, seperti bank-bank yang didirikan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Misalnya Bank Perkreditan Daerah, dan lain sebagainya. Di samping itu, hampir di setiap daerah didirikan perusahaan daerah air minum atau PDAM. Sebagai perusahaan yang memberikan jasa pelayanan kepada daerah juga diperbolehkan memupuk laba untuk menghidupi perusahaan ini. Selain contoh-contoh di atas, masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang dikendalikan atau dimiliki oleh pemerintah. Contohnya yaitu perusahaan TVRI, Pegadaian, PT Kereta, PT Pertamina, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan tersebut bisa dikatakan dikendalikan oleh pemerintah karena sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi semuanya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk pemilikan bisnis di Amerika. Jadi bentuk pemilikan bisnis di Amerika itu ada 3, ada the sole proprietorship, the partnership, dan the corporation. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai the sole proprietorship. Next. Baiklah, the sole proprietorship ini adalah suatu bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Dalam artian, bisnis atau the sole proprietorship ini didirikan oleh suatu individu. Nah, di Indonesia, the sole proprietorship ini sama dengan perusahaan perseorangan. Next. The sole proprietorship ini mempunyai keuntungan. Mulai the sole proprietorship ini bebas saja kapan ingin memulainya. Jadi dapat dikatakan the sole proprietorship ini mudah untuk memulainya. Yang kedua itu adalah pemilik menerima keuntungan sendiri, dan yang ketiga yaitu kepuasan pribadi. Jadi bisnis ini didirikan oleh individu, jadi keuntungan dan juga kepuasannya itu tentu menjadi miliknya sendiri. Yang selanjutnya yaitu mudah dan cepat dalam memutuskan masalah. Nah, artinya itu ketika dalam perusahaan ini atau dalam bisnis ini terjadi suatu masalah, itu akan cepat terjadinya keputusan. Apa yang akan dilakukan itu akan mudah dan cepat untuk memutuskan masalahnya karena tersendiri. Yang selanjutnya yaitu organisasinya sederhana dan tidak banyak peraturan. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada dari kerugian the sole proprietorship, di mana yang pertama itu adalah tanggung jawab terhadap utang bersifat tidak terbatas.
karena seluruh harta pemilik dapat disita untuk melunasi hutangnya. Dalam artian ketika pemilik ini meminjam utang di bank, maka ketika pemilik pengusaha ini tidak bisa melunasinya, maka harta kekayaannya juga dapat disita untuk melunasi utangnya tersebut. Sulit mencari modal, dan pengusaha bisnis ini juga tidak permanen, dan pengusaha akan kesulitan dalam mengelola jika perusahaannya semakin besar. Yang artinya bisnis ini kan didirikan oleh suatu individu atau satu orang. Jadi ketika bisnis ini semakin besar dan ada banyak cabangnya, itu akan kesulitan pengusaha tersebut dalam mengelola perusahaan ini. Belum di cabang A, cabang B, dan cabang lainnya itu akan kesulitan dan pastinya membutuhkan banyak orang dalam mengelola bisnis ini. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu the partnership. Jadi the partnership ini adalah bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih secara bersamaan. Dan kalau di Indonesia, the partnership ini sama seperti firma atau CV. Nah, the partnership ini dibagi atau dikelompokkan menjadi 2, yaitu general partnership dan limited partnership. Di mana general partnership ini adalah mitra pengusaha yang mempunyai tanggung jawab tidak terbatas, yang artinya segala kegiatan yang ada di perusahaan tersebut itu menjadi tanggung jawabnya, dari mengelola, memasarkan, dan lain sebagainya itu menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan limited partnership ini, mitra ini hanya mempunyai tanggung jawab dalam menyetorkan modalnya saja. Next. Yang selanjutnya yaitu keuntungan dari the partnership. Jadi keuntungan dari the partnership ini yang pertama itu adalah dana tambahan, di mana partnership ini adalah didirikan oleh 2 orang atau lebih, jadi modal yang bisa masuk ke perusahaan ini tuh lebih besar lagi. Yang kedua yaitu kerugian ditanggung bersama, sama seperti modal yang dikumpulkan bersama, kerugiannya pun juga akan ditanggung secara bersamaan. Dan yang ketiga yaitu saling melengkapi keterampilan dari anggota, yang artinya seluruh pemilik perusahaan harus saling melengkapi keterampilannya. Seperti contoh, pengusaha A pintar dalam pemasaran, yang pemilik B pintar dalam memanajer. Jadi ini dapat dikatakan saling melengkapi keterampilan dari anggota. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu the partnership. Dari kerugiannya, yang pertama yaitu tanggung jawab tak terbatas. Yang kedua, kemungkinan terjadinya ketidakcocokan. Jadi bisnis ini itu adalah bisnis yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, jadi kemungkinan terjadinya ketidakcocokan, dan yang ada di poin keempat yaitu berpotensi konflik. Jadi bisnis ini memungkinkan terjadinya ketidakcocokan sampai terjadinya konflik, dan bisnis ini juga relatif tidak permanen. Yang selanjutnya, next. Baik, yang selanjutnya yaitu the corporation, yaitu perseroan adalah suatu asosiasi atau gabungan individu menjadi satu kesatuan dengan suatu tujuan dan diizinkan oleh peraturan untuk menggunakan nama umum, dan anggotanya dapat berubah tanpa mempengaruhi asosiasi. Next. Keuntungan dari the corporation. Yang pertama itu usia perseroan tidak terbatas. Yang kedua, mudah memperluas usaha. Yang ketiga, lebih bersifat permanen. Yang keempat, dapat digunakan untuk perusahaan kecil atau besar. Yang kelima, yaitu investor tidak perlu turut campur dalam kegiatan usaha sehari-hari. Oke, next. Dan kerugian dari the corporation yaitu ada beban pajak tertentu,
banyak pengawasan dari pemerintah, banyaknya peraturan, bentuk usaha ini lebih sulit dan mahal biayanya, dan kecenderungan hubungan kurang akrab. Jadi, sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai bentuk pemilikan bisnis. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 mengenai bentuk pemilikan bisnis. Jadi, kami dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan pengucapan kata. Kami memohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam harmoni.